Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada semacam informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa, dan ini sangat penting bagi saya dan tentunya juga bagi para pemirsa semua. Ini berkaitan dengan Refli Harun dan gerombolannya yang selalu memprovokasi masyarakat, ya, biar masyarakat itu tidak percaya lagi terhadap pemerintahan dan biar masyarakat itu kompak untuk mengadili Pak Jokowi, katakanlah. Dan ini sangat bahaya sekali pemirsa kalau dibiarkan. eh, dan biar tidak lama pemirsa, dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan langsung saja pemirsa terkait dengan pembahasan atau kemunafikan Refli Harun dan gerombolnya, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Bertuliskan adili Jokowi, itu juga coba dilihat peristiwa kejadiannya. Waktu selesai acara, mereka mengatakan ini ada oleh-oleh. Ya, dan kelompok kami dibukalah kaos itu, kemudian dipasang di depan kami begini. Kami sendiri belum tahu apa isinya. Kemudian disyuting. Ya, jadi ini tolong seolah-olah bahwa DPD ini mendorong bagaimana Pak Jokowi diadili. Nah, kita sendiri belum tahu apa yang mau diadili gitu. Ya. Nah, jadi ini mungkin beberapa hal yang saya minta tolong teman-teman pers agar diluruskan sehingga tidak ada yang salah mengerti terhadap posisi DPD RI gitu. Tentang kenapa kawan-kawan ini masih merasa ini bukan pemerintahan baru, ini pemerintahan lama tapi ganti nama aja gitu. Kan kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Jokowi, tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh. Dan Pak mau ngomong apapun mereka, 58% itu juga bagian dari yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Gitu. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan, baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya. Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, sakit ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik, gitu ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Peramal itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan sebenarnya Pak Prabowo sendiri juga nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden anggaplah hampir lebih kurang 10 hari ini ya Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu gitu. Enggak, buktinya Pak Jokowi pulang sekarang. Ya, dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden. Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. Betul, restu dari presiden Gibran bekerja kan begitu. Dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Wapres. Saya yakin itu perintahnya Pak Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya, mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul.
Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya, kan begitu. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih sekarang. Nah, Pak, saya mau masuk lagi ke postur dari kabinet. Iya. Boleh saya bisa? Boleh kayak Postur kabinet. Orang kan selalu mengatakan ini bukan kabinet Zaken. Iya. Gitu ya. Ini kabinet 100 menteri. Bahkan lebih. Gitu. Tapi kalau saya selalu dalam prasangka baik. Karena Pak Prabowo, bukan karena orang lain. Betul. Karena saya masih percaya dengan apa yang dicita-citakan beliau dan ketegasan beliau dalam melakukan sebuah tindakan gitu. Saya lihat dia mengklaster ya, beliau ini mengklaster-klaster semua masalah. Di klaster sehingga ada wakil menteri, ada menteri gitu. Supaya satu masalah itu bisa selesai. Selama ini dengan menteri yang ada, kan banyak masalah yang nggak selesai. Efisien secara postur tapi tidak efektif secara target pekerjaan. Itu dia. Jadi kan sedikit belum tentu efisien, banyak juga belum tentu tidak efisien. Iya. Ini kan yang sedang kita lihat nih. Betul. Makanya kemarin ketika Menteri Tenaga Kerja datang bersama wakil menterinya, kemudian semua datang bersama wakil menterinya, gitu. Kita masih melihat dulu nih, ya, masih melihat nih isi kepala wakil menterinya nih seperti apa sih? Gitu loh. Kalau saya pribadi saya lihat dulu isi kepalanya seperti apa nih, ya toh? Kan teman Kak Irma. Ya bolehlah teman saya semua sih. Di situ ada Noel, di situ ada Christine, di situ ada Isyana. Saya kenal mereka semua masalahnya gitu. Jadi ya saya pengen lihat lah bagaimana mereka membackup menterinya kan gitu. Dan kita berprasangka baik dong. Kita kasih dulu kesempatan untuk melakukan kerjanya gitu ya. Jangan kemudian belum melakukan sesuatu sudah dituduh ya, sudah diberi stempel. Ini pasti nggak berhasil, nggak bisa gitu juga. Saya yakin kalau ada yang nggak berhasil langsung diganti sama Pak Prabowo. Yakin saya. Hal lain selain itu apa Kak Irma tentang kabinet ini? Kabinet ini? Ya, selain masalah postur, selain soal jumlah ya. Apalagi yang jadi titik perhatian Kak Irma tentang postur kabinetnya Merah Putih ini? Ya, saya melihat ini kan bagian dari orang akan melihat ini bagian dari konsensus. Konsensus ya. Konsensus. Nah, ada 16 menteri Jokowi di sana. Betul. Tentu Pak Prabowo juga harus membuktikan ke publik bahwa 16 orang ini bukan orangnya Jokowi loh. Ini 16 orang ini orang Prabowo sekarang. Gitu. Iya, betul. Jadi walaupun dulu di pemerintahan Pak Jokowi, tapi dia sekarang menjadi anak buah saya. Iya. Dan dia harus loyal pada saya dan harus mengerjakan semua perintah saya. Itu yang harus dibuktikan oleh Pak Prabowo kepada publik. Dan saya yakin semua menteri-menteri ini juga pasti paham lah. Ya kan? Dan Pak Jokowi juga pasti kan juga sudah pasti legowo dong. Orang saya bukan presiden lagi kan gitu. Jadi Kak Irma yakin menteri-menteri yang masih ada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, mereka tidak akan double loyalty ya? Enggak lah. Tetap mono loyalty hanya kepada karena nggak boleh ya, harus ada satu matahari, nggak boleh ada dua matahari. Saya yakin Pak Jokowi juga maklum itu dan juga menyadari itu gitu ya. Karena kan kalau ada dua matahari rusak ini. Ya, dan saya kira enggak lah ya, kan presiden udah lengser. Udah lewat nih masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Selesai urusan. Nah, terakhir kita lihat teman-teman pro demokrasi ini, teman-temannya Kak Irma juga sih sebenarnya. Refli Harun, Said Didu, ya kan. Ketemu dengan pimpinan DPD RI, ya kan. Meminta semacam DPD sekarang mengadili segala macam tentang Jokowi dan Gibran. Artinya terus mereka bekerja dan bergerak. Sementara publik juga sudah melihat pemerintah ini sudah serius bekerja. Tapi isu untuk mengadu domba antara Prabowo dengan Pak Jokowi lewat isu Gibran, isu Fufu Fafa, itu terus mereka gelontorkan ke publik. Menurut Kak Irma bagaimana cara meredam isu-isu ini semua? Saya kira nggak usah diredam, biarin aja. Biarin aja. Mati sendiri. Berarti mereka sepanjang melakukan pekerjaan yang sia-sia. Iya,
sepanjang pemerintah melakukan sesuatu dengan benar, on the track. Mereka akan mati sendiri. DPD contohnya, DPD itu kan kewenangannya wilayah. Iya. Kecuali mereka ke DPR. Beda. Kemudian DPR memberikan angin, memberikan apa, nah, itu beda. Kalau ke DPD, DPD kan wilayah nih. Dan saya yakin juga di dalam DPD itu kan semuanya, nggak semuanya otaknya, mohon maaf ya, nggak seperti mereka lah gitu. Jadi publik sebenarnya juga melihat itu sebenarnya cuman akrobat-akrobat yang nggak bermakna ya. Genit-genitan aja lah kalau menurut Genit-genitan saya sih, cari-cari perhatian ya kan, genit-genitan gitu. Karena saya juga kenal dulu Said Didu juga ada di BUMN. Dan saya waktu itu masih sebagai karyawan BUMN. Pada saat itu beliau juga nggak melakukan apa-apa, nggak teriak-teriak lah begitu ya soal misalnya ketika misalnya terjadi privatisasi BUMN dulu kan di pelabuhan, mereka juga bukan orang yang teriak-teriak juga sih. Gitu. Menurut saya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya beliau juga dulu gitu ya. Kemudian Refli ini anak muda yang sebenarnya menurut saya sih ya, secara kemampuan saya sih menyayangkan gitu, karena dia sebenarnya negara ini butuh juga anak-anak muda seperti Refli gitu. Kenapa harus ke sana-sana gitu ya? Mestinya dia nggak usah ke sana-sana. Kalau saya menyayangkan, tapi kan itu haknya beliau. Saya juga nggak bisa mengatakan bahwa apa, tapi saya sih menyayangkan karena saya tahu Refli punya kapasitas yang bagus gitu. Nah, kalau komentar Mbak Irma sendiri, Kak Irma sini tentang ada seorang ahli yang mengaku-ngaku ahli telematika, ya kan, bahwa itu 99,9% itu yakin akun-akun. Nah, oke, mungkin saya rasa cukup Mirsa terkait dengan konten atau pembahasan kali ini ya. Seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi Mirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.